Ustaz, apakah boleh memotong atau mencukur rambut yang ada di bawah mulut? Apa hukumnya memanjangkan jenggot? Ya. Kalau di bawah mulut khilaf antara apakah masuk jenggot atau tidak, gitu kan? Umumnya ulama, ya, umumnya ulama memasukkan dalam kategori jenggot umumnya, gitu kan? Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Tapi kalau hukum memelihara jenggot, hukumnya lebih cenderung jumhur ulamanya adalah wajib, wajib bagi laki-laki Muslim. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, perbedaan dasar antara laki-laki dan perempuan di jenggotnya. Karena kumis masih ada perempuan yang berkumis, kalau laki-laki, kalau jenggot nggak mungkin ada perempuan berjenggot, gitu kan? Itu sudah perempuan palsu itu. Jadi pelihara jenggot ikhwah, kenapa? Walaupun jenggot antum cuma jenggot Pancasila nggak apa-apa, cuma 1-2 biji nggak apa-apa. Pelihara aja, lebih baik daripada tidak ada kan? Masih ada yang bisa dipegang, gitu kan? Pelihara itu sunnah. Kata Nabi SAW, cukurlah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian. Kalau ada yang bilang, oh nanti jelek kelihatan dan segala itu kan persepsi. Itu anda persepsikan. Saya sudah kasih contoh tuh hari kan. Kalau ada orang pakai jas, kenapa dia percaya diri? Karena dia tanamkan persepsi di benaknya, ini keren. Coba persepsikan jenggot panjang keren, nah itu hilang nanti itu. Kita tidak mengatakan lagi jelek. Istri saya waktu pertama nikah mungkin tidak tahu, Allah alam kaget atau enggak lihat jenggot saya, gitu kan. Tapi lama-lama malah dia asyik lihat jenggot saya. Sunnah Rasul itu kalau saya menerjemahkan budayanya Rasul, perilaku sehari-harinya Rasul, baik sebagai nabi maupun sebagai manusia. Kalau mau didetail, baik sebagai bapak, sebagai laki-laki, sebagai makhluk, dan sebagai apapun yang lain, itu namanya budayanya nabi. Nah, terus yang ketiga ada sunnah dalam fikih, wajib, sunnah, mubah, makruh, halal. Sunnah dalam fikih itu artinya sesuatu yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak dosa. Nah, sunnah yang ketiga ini kadang-kadang diranjukan dengan sunnah yang kedua. Sunnah Rasul itu dianggap berpahala ya kalau kita lakukan, kan gitu. Jadi Rasulullah jenggoten, anda jenggoten dapat pahala, kan gitu. Karena rumus yang kita terapkan adalah rumus yang ketiga, yaitu sunnah dalam fikih. Jadi Rasulullah kainnya di atas apa jenenge mata kaki, anda juga celananya dinaikkan, anda dapat pahala. Saya optimis anda dapat pahala. Jenggoten, cingkrang, dan saya senang. Cuman pahalanya adalah berasal dari cintamu kepada Rasulullah, tidak dari celanamu cingkrang, tidak dari jenggotmu. Kalau jenggoten itu dapat pahala, itu ada pertanyaan rasional yang luar biasa. Sudah ndak beli cukur, kan ndak beli pencukur toh, wis gak bondo, gak tahu ngene-ngene, malah oleh ganjaran. Sing kene iki bendina nginang ngene malah gak oleh ganjaran. Ini agak tidak masuk akal, ini pahala dari Allah ini. Yang tidak rapi dibiarkan gondrong malah dapat pahala, kan gitu kan. Ini kalau dilihat dari akal, dari rasional. Tapi kalau dilihat dari bahwa anda mencintai Allah, ya dapat pahala menurut saya. Cuman kalau bisa jangan hanya jenggot yang ditiru mbok keseluruhannya. Naik haji harus jalan kaki. Umpamanya. Sholat malam terus di sepertiga malam terus sholat, nangis terus. Gitu ya, dan seterusnya. Awas kalau tidak nangis enggak sunnah Rasul kamu. Rasulullah berjenggot, yang kita ikut siapa? Rasulullah berjenggot. Jangan diikutin ustadz, ada ustadz nggak berjenggot, jangan diikut. Ada kiai nggak berjenggot, jangan diikut. Ada tokoh agama nggak berjenggot, jangan diikut. Yang diikut Rasulullah SAW berjenggot. Dan ini sunnahnya beliau. Sunnah ini sunnah yang wajib. Karena apa? Nabi memerintahkan, u'ful liha, adalah kamu pelihara jenggot kamu. Wa arkhuliya, panjangkan jenggot kamu. Wahfu syawarib, rapikan kumis kamu. Wa khaliful majus, adalah kamu nyalahi orang majusi. Perintah, maka sepakat para ulama semuanya ini. Artinya
Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri dan lainnya sepakat tentang wajibnya memelihara jenggot dan haramnya mencukur jenggot. Haram. Mencukur jenggot itu hukumnya haram. Dan termasuk dosa. Dosa besar. Kalau terus menerus dia seperti itu. Hukumnya haram. Maka antum perhatikan para ulama menjelaskan tentang masalah ini, tentang tidak, atau dulu nggak ada alul bidah cukur jenggot. Dulu nggak mau mereka. Karena itu syiar dari syiar agama Islam jenggot. Kalau sekarang orang berbangga dengan mencukur jenggot, ini memperolok-olok agama Islam, memperolok Rasulullah SAW, memperolok sunnah Nabi SAW dengan mereka mencukur jenggot. Orang yang mencukur jenggot berarti dia telah menyalahi apa? Perintah Allah. Yang kedua, dia menyalahi sunnah Rasulullah. Yang ketiga, dia menyalahi fitrah. Karena fitrah laki-laki itu berjenggot, perempuan nggak berjenggot. Yang keempat, dia menyerupai orang Majusi, orang kafir. Yang kelima, menyerupai perempuan. Dia nggak berjenggot. Karena perempuan nggak berjenggot. Kalau berkumis ada, jenggot nggak ada. Makanya itu dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Adabuz Zifaf, bahwa orang yang tidak berjenggot kena beberapa hukum itu. Orang yang berjenggot hukumnya dosa besar. Dia menyalahi perintah Allah. Yang wajib dia menyalahi perintah Rasulullah. Rasul yang suruh memanjangkan jenggot, memelihara jenggot. Yang ketiga, menyalahi fitrah. Karena kata Nabi ketika menyebutkan tentang sunnah fitrah, di antaranya Nabi dalam sunnah fitrah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Artinya dalam sunnah fitrah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Seperti sunnah fitrah yang wajib memelihara jenggot, sunnah fitrah yang wajib khitan, laki-laki wajib berkhitan. Dia masuk Islam sudah dewasa, wajib tetap dikhitan bagi laki-laki. Kalau perempuan sunnah. Mencabut bulu ketiak hukumnya sunnah. Mencukur bulu kemaluan sunnah. Ini semua termasuk sunnah fitrah. Menggunting kuku termasuk sunnah fitrah. Nabi sebutkan ada 10 sunnah fitrah. Berarti menyalahi fitrah. Orang yang mencukur jenggot menyalahi fitrah. Kemudian menyalahi dia menyerupai orang-orang Yahudi, menyerupai orang-orang Majusi, menyerupai kaum musyrikin. Enggak boleh. Dan mengikuti setan untuk merubah ciptaan Allah. Murka itu, Allah murka kepada orang-orang seperti itu. Jadi nggak boleh orang kemudian membiarkan nggak apa-apa cukur jenggot, nggak boleh. Apalagi dia sebagai seorang ustadz, dai atau kiai, nggak boleh dia cukur jenggot. Hukumnya haram dalam Islam, termasuk dosa besar. Saya bawakan ini karena ada orang-orang yang kemudian mencela orang yang berjenggot. Mencela orang berjenggot itu hukumnya dosa besar, bukan dosa kecil. Bahkan ada ulama atau masyayikh membahas tentang istihza, hukum istihza, hukum memperolok-olok. Itu dibagi oleh dia. Ada yang memperolok-olok yang membuat dia kafir, keluar dari agama Islam. Ada yang merolok dosa besar dia dengan sebab itu. Makanya enggak kecil. Dibawakan dalilnya semuanya, ayat sama hadis tentang hukum orang memperolok agama ini. Jadi enggak boleh memperolok agama ini. Di Madinah itu tidak semuanya orang Islam. Orang Yahudi ada 3. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa. Di situ juga banyak orang Majusi yang berdagang. Karena Madinah itu dekat dari Syam. Negeri Syam itu Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Jadi dia kota lintas. Maka untuk membedakan antara Islam dengan Yahudi, Islam dengan Majusi, perlu ada identitas. Kata Nabi, khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi rambutnya putih. Bagaimana? Maka catlah rambut kamu. Cat. Itu makanya rambut orang Islam itu dicat pakai hinai, pirang. Siapa yang pirang? Itu Islam. Membedakan diri dengan Yahudi. Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan Yahudi. Yahudi itu kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Membedakan Yahudi dengan Islam, qassus syarib wa'ful liha. Potonglah kumis, biarkan jenggot.
Hadisnya sahih. Uqsus syarib, potong kumis, wa'ful liha, panjangkan, biarkan jenggot panjang. Abdullah bin Umar jenggotnya itu qabdah itu baru potong. Amar perintah di situ apakah mengandung makna wajib? Menurut mazhab Syafi'i berjenggot itu hukumnya sunat, tidak wajib. Jadi bapak, ibu, adik, ibu tidak. Bapak, adik-adik remaja, ini berjenggot, bagus. Jangan potong. Yang sudah berjenggot, bagus. Tapi ketika mengatakan jenggot itu wajib, di situ masalah. Karena kalau wajib lawannya haram. Tapi kalau dia sunat, ya tak masalah. Sunat, yang berjenggot bagus. Tapi ketika dikatakan berjenggot itu wajib, maka orang yang tidak berjenggot itu haram. Orang yang terus-menerus melakukan perbuatan haram, itu berarti orang itu fasik. Orang yang fasik tak boleh jadi imam. Orang yang fasik tak boleh jadi ustad. Ini efek mewajibkan luar biasa. Makanya kecuali semua ulama mengatakan wajib, tahu-tahu Abdul Somad sendiri mengatakan sunat, baru tak boleh. Itu saya tulis karena banyaknya masalah ini. Saya tulis pendapat ulama, hukum berjenggot itu sunat, tidak wajib. Sunat. Yang sudah berjenggot bagus. Yang selama ini ragu-ragu mau berjenggot, bagus. Ustadz kenapa tak berjenggot? Kan ujungnya ke situ. Ustadz kenapa tak berjenggot? Jenggot saya ini sampai kemari. Dia ini tidak. Kalau ini kan ganteng berjenggot. Saya ini kalau tumbuh macam tusuk sate. Maka takut bapak menengok saya, maka lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, maka saya cukur. Itu tentang masalah jenggot.